Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kebijakan moneter dan fiskal. Oke, saya akan bahas. Di sini ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan moneter diatur sedemikian rupa untuk membantu mengatur variabel ekonomi makro, misalnya seperti inflasi dan juga pengangguran dalam suatu negara. Sebenarnya, kebijakan moneter juga ditetapkan oleh masing-masing negara, tetapi kebijakan tersebut berbeda-beda satu sama lain tergantung kondisi negara tersebut. Tetapi, kebijakan moneter memiliki tujuan yang sama di setiap negara, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, yang kedua, kesempatan kerja, yang ketiga, kestabilan harga, dan yang keempat, keseimbangan neraca pembayaran. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan ekonomi ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan. Caranya adalah dengan mengubah atau memperbarui penerimaan atau pengeluaran pemerintah. Pengendalian pengeluaran pemerintah bisa sangat membantu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sangat erat hubungannya dengan ekonomi makro. Alasannya adalah kebijakan fiskal mengelola perekonomian suatu negara dan juga pertumbuhan ekonomi yang suatu bangsa. Tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri adalah mencapai kestabilan perekonomian nasional, memacu pertumbuhan ekonomi, mendorong laju investasi, membuka kesempatan kerja yang luas, mewujudkan keadilan sosial sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan, mengurangi pengurangan, menjaga kestabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Komponen penyusunan kebijakan fiskal, pajak atau pendapatan negara. Pajak merupakan sumber pendapatan negara. Pajak juga merupakan sumber pembangunan dalam bersifat memaksa, serta tercantum dalam konstitusi. Pengeluaran negara atau APBD terdiri dari pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, hingga biaya operasional pemerintah. Kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia. Kebijakan fiskal dan moneter diperlukan agar bisa mengelola perekonomian negara agar tetap terkondisikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999. Kebijakan moneter yang diterapkan di Indonesia diantaranya adalah A. Kebijakan operasi. Pasar terbuka merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengurangi atau menambahkan jumlah uang yang beredar di pasaran. Cara yang dilakukan adalah dengan menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau membeli surat berharga di pasar modal. B. Kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto merupakan penambahan atau pengurangan jumlah uang dengan cara mengubah diskonto bank umum. Caranya adalah ketika inflasi mulai terasa mendekati, Bank Sentral akan menaikkan suku bunga. Cara ini akan membuat masyarakat untuk tertarik menabung. C. Kebijakan cadangan kas. Kebijakan cadangan kas adalah kebijakan di mana Bank Sentral bisa menaikkan atau mengurangi cadangan kas. D. Kebijakan kredit ketat. Kebijakan kredit ketat dilakukan oleh bank umum. Jadi bank umum bisa memberikan kredit tetap dengan syarat 5C, yaitu karakter, stability, collateral, capital, dan condition of economy. Dengan adanya kebijakan ketat ini, peredaran uang bisa diawasin. E. Kebijakan dorongan moral. Kebijakan dorongan moral dilakukan dengan Bank Sentral mengeluarkan surat, pidato, pengumuman, dan lain-lain yang berupa ajakan kepada bank umum atau pelaku moneter lainnya. Isinya adalah ajakan atau larangan menahan pinjaman tabungan atau melepas pinjaman tabungan. Berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran, kebijakan fiskal di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu A. Kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal seimbang merupakan kebijakan fiskal yang membuat penerimaan dan pengeluaran memiliki nilai yang sama dengan kebijakan fiskal seimbang.
Negara tidak perlu meminjam dana dari pihak dalam negeri dan pihak luar negeri, tetapi perekonomian bisa terpuruk jika kondisi ekonomi negara sedang buruk. Kebijakan fiskal surplus merupakan kebijakan yang jumlah pendapatan harus sedikit lebih tinggi dibanding jumlah pengeluaran. Kebijakan fiskal surplus merupakan cara untuk menghindari inflasi. B. Kebijakan fiskal defisit. Kebijakan fiskal defisit merupakan kebalikan dari kebijakan surplus, yaitu jumlah pendapatan lebih rendah dari jumlah pengeluaran. Kelebihan kebijakan fiskal defisit adalah mengatasi kelusuan dan depresi perekonomian suatu negara. Kekurangannya adalah anggaran negara selalu dalam keadaan kurang. C. Kebijakan fiskal dinamis. Kebijakan fiskal dinamis merupakan kebijakan yang mirip dengan kebijakan fiskal seimbang, tetapi dengan sedikit perubahan, yaitu sama besar jumlahnya, tetapi dengan seiring berjalannya waktu, penerimaan dan pengeluaran akan menjadi sama-sama besar. Kebijakan moneter dan fiskal bagi dunia usaha. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal diterapkan Indonesia untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang sedang atau mungkin terjadi. Tentu saja, pengaruh ekonomi ini berdampak dalam dunia usaha juga. Perputaran ekonomi berasal dari terjadinya transaksi bisnis, baik UKM maupun korporasi. Jadi, pemilik usaha perlu menyadari perubahan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang terjadi. Pengaruh yang dirasakan secara langsung adalah berkurangnya transaksi yang terjadi. Contohnya saat pandemi berlangsung, penjualan bisnis baik UKM maupun korporasi menurun drastis. Pemerintah yang berjuang untuk mengembalikan perekonomian juga mulai kesulitan, sehingga pemilik bisnis harus memutar otak agar bisnis bisa bertahan selama masa pandemi. Sebenarnya, kebijakan moneter atau fiskal seperti apapun yang diterapkan, semua tergantung dari bagaimana pemilik bisnis mengelola bisnisnya. Karena bisnis harusnya bisa beradaptasi dengan situasi yang terjadi agar tetap bertahan dan tidak mengalami kebangkrutan, yang bisa menimbulkan angka pengangguran bertambah. Jadi, ada baiknya untuk para pemilik bisnis mulai berinvestasi pada sistem pengelolaan akuntansi yang terpercaya. Software akuntansi yang dilengkapi dengan fitur akuntansi untuk membantu pemilik bisnis mengelola keuangan bisnis bisa menjadi solusi yang tepat, mulai dari laporan keuangan hingga catatan transaksi yang terjadi dengan detail. Sekianlah hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.